Seorang pria membeli sebuah gudang beserta isinya dalam acara lelang. Tanpa ia duga, di dalamnya terdapat barang-barang antik yang berharga termasuk buku misterius yang tersembunyi dalam sebuah laci. Ternyata itu bukan buku sembarangan karena siapapun tidak boleh membacanya. Ada alasan kenapa buku itu disembunyikan. Saksikan kisah selengkapnya dalam Alur Film by Nonton Lagi Channel. Klik link playlist di bawah untuk melihat cerita lainnya. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film Doraemon yang ternyata menyelipkan satu pesan tersembunyi yang bisa bikin siapapun yang mendengarnya merinding. Bersiaplah. Serial Doraemon emang gak ada habis-habisnya kita bahas. Selain karena emang filmnya juga banyak, tapi ini juga karena pesan tersembunyi yang ada di dalam setiap filmnya ternyata cukup deep dan dalam ya. Selain Doraemon, kita juga baru nyadar loh guys bahwa anime-anime yang ada di Jepang tuh ternyata punya cerita yang deep alias dalam juga ya, kayak Naruto, One Piece, atau Demon Slayer tuh yang kemarin booming banget. Apa Doraemon sebenarnya levelnya tuh malah nggak sedalam anime-anime yang lain ya? Aduh, mohon maaf nih guys, kita tumbuhnya sama film-film dari Disney Pixar, jadi agak kurang ngikutin nih kalau anime-anime dari Jepang. Yang kita ikutin cuma Doraemon doang sih. Mungkin kalian bisa rekomendasiin anime-anime yang bisa berpotensi memiliki makna yang dalam dan bisa kita diskusikan di channel ini ya. Bisa kalian tulis animenya di kolom komentar. But anyways, kembali lagi ke Doraemon. Menurut kita, Doraemon ini tuh bagus ya, karena bukan hanya family friendly, tapi film ini juga biasanya memiliki backstory yang bikin kita merinding, dan tentu saja memiliki makna yang dalam. Salah satunya adalah film yang akan kita bahas ini, yaitu Doraemon Nobita di Negeri Awan. Oke, sebenarnya kita sempat membahas film ini di video lain ya, yang mengatakan bahwa film ini tuh seperti menceritakan kembali kisah Nabi Nuh. Tapi setelah kita tonton lagi dan nonton lagi, makanya disebut Nonton Lagi Channel, ternyata film ini punya filosofi yang cukup berat, di mana filsafat di sini meng-highlight tentang manusia yang mencoba untuk menjadi Tuhan. What? Dalam film ini bahkan ada plot cerita mengenai pemusnahan manusia bumi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan alasan bahwa manusia di bumi telah melakukan kerusakan. Ini sama seperti yang diucapkan oleh iblis saat Tuhan berniat untuk menjadikan Adam sebagai pemimpin di bumi. Koreksi deh kalau salah. Lantas bagaimana film ini mendeskripsikan hal-hal tersebut? Apakah meriset ulang bumi supaya bumi lebih baik dengan cara memusnahkan manusia sebenarnya adalah langkah yang tepat? Tonton video ini hingga akhir karena pembahasannya bisa sangat menarik banget. Stay tune. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita recall kembali sebenarnya film Doraemon Nobita di Negeri Awan ini tentang apa. Mengingatkan film ini dirilis pada tahun 92, udah 33 tahun yang lalu. Umurnya lebih tua dari kita loh guys, sungkem. Oke, film ini menceritakan tentang keinginan Nobita yang ingin tinggal di atas awan. Emang ada-ada aja nih ya bocah Jepang satu ini. Si Nobita pengen tinggal di atas awan setelah dia membaca beragam buku dongeng dan mitologi tentang kehidupan sempurna yang ada di atas langit. Dia membayangkan bahwa dunia di atas langit itu sempurna, semacam surga lah. Doraemon udah bilang kalau kehidupan di atas awan tuh nggak ada. Bahkan kalau misalnya ada ya harusnya udah ketahuan dong sama ratusan satelit yang udah mengitari bumi sejak puluhan tahun lalu. Di sini Nobita jadi nggak semangat menjalani hidup, dan karena Doraemon emang diprogram untuk membahagiakan Nobita, akhirnya dia usahain deh supaya ada kehidupan di atas awan. Terbanglah mereka ke salah satu awan, dan dengan segala keajaiban alat-alat yang ada di dalam kantong Doraemon, mereka bisa membuat istana di atas awan. Nah, setelah istana itu jadi dan awannya juga udah siap huni, Doraemon dan Nobita memindahkan awan ini ke Samudra Pasifik karena ya awan ini nutupin pemukiman mereka. Dan nanti juga jadi aneh ya kalau misalnya ada awan yang gak bergerak dan bentuknya tuh tetap sama. Pasti menimbulkan huru-hara di sana. Dipindahkanlah awan itu ke Samudra Pasifik, dan ketika mereka sampai di sana, plotnya semakin menarik. Setelah mereka melewati zona khatulistiwa dan berada di satu area samudra, mereka menemukan ranting dan dahan pohon yang keluar dari permukaan air. Nih, yang namanya samudra pasti kan dalam banget ya, tapi kok ini ada muncul ranting dan dahan pohon, kan aneh. Pas dicek, ternyata itu emang pohon yang menempel pada tanah.
Yang bikin mereka merinding adalah mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah pulau yang tenggelam. Bayangin nih, di pulau itu kan ada bukit dan ada pohon-pohon yang tinggi dan semuanya tuh udah tenggelam. Dan yang lebih bikin merinding lagi adalah Doraemon menyadari bahwa pulau ini tuh tenggelam belum lama. Karena ya melihat batang pohonnya juga masih bagus, daun-daunnya aja kan tadi masih hijau. Jadi nggak mungkin kalau pulau ini udah lama tenggelam. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak mereka. Kok bisa sebuah pulau tenggelam yang rasanya tiba-tiba dan gak ada satupun media yang memberitakan hal ini? Pulau tenggelam kan harusnya kayak jadi berita yang sangat besar gak sih? Ya emang sih di sini konteksnya pulaunya tuh kecil, tapi ya tetap aja itu pulau. Mereka menganggap ini tuh tidak wajar. Dan saat memikirkan hal itu, tiba-tiba Doraemon dan Nobita diserang oleh awan hitam berpetir yang ada di atas mereka. Tapi untungnya mereka masih selamat. Singkat cerita, kerajaan awan yang dibuat oleh Doraemon udah jadi. Pokoknya udah layak huni banget. Nobita juga ngajak tuh teman-temannya untuk datang ke kerajaan awan buatan Doraemon ini. Nah, untuk mengelabui satelit yang ada di atas bumi, Doraemon menggunakan alat ajaibnya supaya kerajaan awan yang dia buat itu tuh nggak terdeteksi oleh satelit apapun. Aman sih, tapi minusnya adalah ketika mereka keluar dari awan itu, mereka jadi bingung buat masuk lagi karena ya bentuk awannya kan sama semua kalau dari luar. Nah, suatu hari ini pernah kejadian, mereka bingung mencari awan mereka sendiri. Hingga akhirnya Nobita masuk ke dalam satu awan dan mereka kaget karena mereka menemukan sebuah kehidupan di sana. Awalnya ya mereka pikir itu adalah kerajaan awan yang telah dibuat oleh Doraemon, tapi ternyata bukan karena di sana terdapat banyak hewan dan tumbuhan langka yang sudah punah. Di kerajaan awan buatan Doraemon itu tuh nggak ada hewan dan tumbuhan langka yang udah punah, kok di sini ada? Berarti ini bukan awan mereka dong. Bingung tuh mereka, sampai pada akhirnya muncul satu manusia yang mengenalkan diri sebagai manusia langit. Ternyata selama ini Nobita bener guys. Dalam film ini ternyata ada kehidupan di langit. Para manusia langit ini adalah orang-orang pilihan yang mereka klaim sebagai manusia terbaik. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka hidup dalam damai. Dan yang paling penting mereka itu sangat peduli pada lingkungan. Dan karena teknologi yang udah mereka buat, mereka tuh bisa tinggal di atas awan. Pokoknya kehidupan mereka kayak di surga. Bahkan tadi, teknologi canggih yang mereka punya itu memungkinkan mereka bisa melakukan apapun. Salah satunya adalah terbang dan mengendalikan cuaca. Nah, di awan ini tidak hanya ada manusia langit aja ya, tapi di sini tuh kayak ada alien, terus tumbuh-tumbuhan yang punya pemikiran pada tinggal di sini juga. Pokoknya ini adalah tempat untuk makhluk-makhluk cerdas aja gitu. Pada awalnya, para manusia langit ini bersikap baik pada Doraemon dan lainnya. Mereka dijamu layaknya tamu hingga dikasih tempat tidur yang sangat megah. Namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa para manusia langit ini memiliki agenda yang sangat mengerikan. Karena kecintaan mereka pada lingkungan dan keberlangsungan hidup di bumi, mereka memiliki sebuah proyek bernama Proyek Nuh. What? Proyek ini akan menghadirkan hujan besar yang tidak berhenti hingga menimbulkan banjir besar di bumi. Tujuannya apa? Mereka ingin meriset bumi supaya bisa menjadi planet yang lebih baik. Mereka akan memusnahkan seluruh umat manusia dan hanya orang terpilih, orang-orang cerdas dan peduli pada lingkungan yang akan mereka selamatkan. Dengan itu mereka percaya bahwa bumi bisa menjadi tempat yang lebih baik lagi. Kalian ingat kan pulau tadi yang tenggelam di awal? Nah itu tuh ulah mereka. Mereka mencoba untuk menenggelamkan satu pulau sebagai bahan percobaan sekaligus peringatan. Nah di sini sebenarnya bisa kita lihat ya bahwa posisi para manusia langit ini tuh kayak lebih tinggi dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Setidaknya yaitu yang mereka klaim. Makanya mereka sampai berani bikin proyek Nuh ini yang bisa menghilangkan peradaban manusia. Nah di sini ada semacam kayak pergulatan batin gitu. Para manusia langit ini ingin membasmi peradaban manusia ya sebenarnya untuk keberlangsungan bumi yang lebih baik. Tapi apakah ini adalah cara yang tepat? Jika kita melihat sekilas, para manusia langit sebenarnya memiliki alasan yang kuat mengapa mereka sangat berambisi untuk melaksanakan proyek Nuh ini. Alasan yang sangat jelas adalah ya bahwa mereka menganggap bahwa manusia telah banyak melakukan kerusakan di bumi. Polusi, peperangan, eksploitasi alam, semuanya dilakukan oleh manusia. Bahkan dalam film ini, selain Doraemon, Nobita, dan yang lainnya, mereka juga membawa para pemburu liar dari bumi yang memang memiliki niat jahat. Semua buktinya tuh udah ada, terpampang dengan nyata bahwa manusia bumi adalah satu-satunya pihak yang bisa disalahkan atas rusaknya bumi. Solusi yang paling jelas adalah ya, buat dunia baru yang lebih bersih dan adil.
Pembasmian manusia yang akan mereka lakukan terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang pada masa itu terjadi banjir maha dahsyat dan hanya orang dan makhluk terpilih yang diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun terdengar sama, namun ada satu perbedaan yang sangat fundamental, yaitu bahwa mereka ingin mengganti bumi, bukan memperbaikinya. Dari apa yang mereka lakukan, para manusia langit ini terkesan sangat angkuh, sehingga mereka berkehendak sedemikian rupa seolah-olah mereka adalah Tuhan. Mereka menganggap bisa mengulang ciptaan dan menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang pantas untuk mati. Mereka bukan ingin memperbaiki manusia, tapi menghapus manusia dan menciptakan ras sempurna dalam tanda kutip yang sesuai dengan moral mereka. Singkatnya, mereka di sini tuh kayak memainkan peran Tuhan. Menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus mati adalah kehendak dari Tuhan. Dan selain dari Dia, tidak ada yang bisa mengaturnya. Dan kaitannya dengan proyek Nuh, di sini terdapat dua kesalahan besar mengapa agenda ini merupakan sebuah langkah yang sangat tidak tepat. Kesalahan pertama dari ranah psikologi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para manusia langit ini memainkan peran Tuhan, yang dalam ruang lingkup ini disebut dengan The God Complex. Oke, disclaimer dulu. Lagi-lagi kita melakukan riset ini berdasarkan online ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau kurang tepat, boleh kalian koreksi. Lanjut. Istilah The God Complex digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang atau kelompok yang merasa superior, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan merasa selalu benar. Pokoknya ini mirip dengan perasaan seperti memiliki kekuatan setara dewa, bahkan mungkin lebih. Proyek Nuh yang mereka gagas sekilas memang terdengar sebagai sebuah agenda yang sangat mulia. Namun ya sebenarnya tersembunyi kesombongan yang sudah ada sejak zaman purbakala di mana adanya keyakinan bahwa manusia bisa menggantikan Tuhan. Mereka percaya bahwa bumi yang sudah gagal, padahal yang gagal adalah hati manusia sendiri. Proyek Nuh bukan tentang menyelamatkan bumi. Agenda itu adalah upaya melarikan diri dari tanggung jawab moral. Dan yang lebih parah lagi, mereka tidak menyadari bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati adalah awal dari kehancuran. Kalian tentu familiar ya dengan kisah para Firaun dan para raja-raja pada masa Nabi yang berakhir dengan tragis. Karena mereka menganggap bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan manusia lain. Bahkan ada yang mengklaim diri mereka sebagai Tuhan. Proyek Nuh ini tuh sama kayak para raja-raja itu menyalahi aturan ilahiyah atau mungkin menyalahi hukum alam yang berlaku di muka bumi ini. Para manusia langit dengan proyek Nuhnya yang ambisius menjadi sebuah bukti bahwa mereka ini tidak pernah belajar karena yang diselamatkan saat banjir Nuh adalah mereka yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong, angkuh, apalagi orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Anjay. Kesalahan kedua dan ini yang paling fatal sih. Membasmi manusia bukanlah solusi. Jika kita kembali ke akar permasalahannya, mereka menganggap bahwa manusia sebagai penyebab kerusakan bumi dan akhirnya ya membasmi mereka demi bumi yang lebih baik. Nah sebenarnya ini adalah salah dalam cara berpikir karena jika kita analogikan, ini sama saja seperti dokter yang memutuskan untuk membunuh pasien sakit supaya statistik atau data-data kesehatan terlihat baik. Kan nggak gitu dong. Dari sini aja tuh mereka udah salah. Melakukan genosida besar-besaran bukanlah solusi yang tepat. Selain itu, apa yang mereka lakukan ini tidak sejalan dan melanggar dengan salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat etika, tepatnya mengenai utilitarianism. Di sini, para manusia langit sebenarnya ingin menciptakan sebuah kebaikan yang besar, tapi dengan mengorbankan nilai kemanusiaan itu sendiri. Mereka lupa bahwa memperbaiki dunia bukan berarti menciptakan dunia baru, tapi harusnya memperbaiki diri dari dalam dunia yang sudah ada. Utilitarianism sendiri adalah gagasan filsafat yang menggagas bahwa sebuah tindakan yang baik itu dilihat dari hasil atau konsekuensinya. Jadi bukan dilihat dari niatnya, tapi dilihat dari hasilnya. Kayak para manusia langit ini. Niatnya sih emang bener. Oke lah, ingin menjadikan bumi lebih baik. Tapi ya hasil atau konsekuensi dari niat mereka adalah menghilangkan peradaban manusia yang mana ini dirasa tidak adil dan sangat mengerikan. Jadi ini adalah utilitarianism yang ke arah yang salah. Filsafat utilitarian ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan ketika diarahkan untuk membuat keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Filsafat ini sendiri pertama kali dipeloporkan oleh seorang filsuf, ekonom sekaligus pemikir politik Inggris yaitu Jeremy Bentham dan muridnya yaitu John Stuart Mill pada abad ke-18. Nah, jika kita kaitkan dengan proyek Nuh yang digagas oleh para manusia langit, maka yang mereka lakukan ini ya telah mengorbankan hak hidup dari manusia lain, kebebasan untuk berubah, hingga makna dari moral itu sendiri.
Mereka menghapus sumber penderitaan tapi sekaligus menghapus makna etis dalam hidup. Di sisi lain, para manusia langit juga menganggap bahwa dunia yang sempurna bisa diciptakan tanpa adanya penderitaan atau kekacauan. Padahal, sejatinya penderitaan sendiri adalah bagian dari makna hidup manusia, ya nggak? Kita tidak bisa menyangkal bahwa manusia memang terlahir dengan akal dan hawa nafsu, sehingga jika bumi ini rusak karenanya, itu adalah bagian dari hukum alam yang berlaku. Itulah sebabnya kenapa kita dikasih nafsu sama Tuhan tapi juga dikasih akal, supaya kita bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Ya ujung-ujungnya sih kembali lagi ke kita ya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan untuk bertindak. Tak heran jika kita sebagai manusia disebut sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna karena yaitu kita tuh punya nafsu, akal dan juga kebebasan untuk bertindak. Nah, jika proyek Nuh ini dilaksanakan membasmi manusia, mereka tidak hanya melangkahi Tuhan, tapi juga melakukan kesalahan fatal yaitu menciptakan dunia tanpa penderitaan. Kedengarannya sih emang bagus, namun dunia tanpa penderitaan adalah dunia tanpa pertumbuhan dan tanpa pilihan. Jika manusia tidak pernah merasakan penderitaan, mereka tidak akan pernah belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mencintai, belajar untuk memaafkan, belajar untuk berjuang. Mereka akan stuck di satu titik dan tidak akan pernah berkembang. Lalu, apakah kehidupan semacam itu bisa disebut sebagai kehidupan? Teori ini sebenarnya mengingatkan kita pada video Doraemon kita yang lain. Yang ini nih, di video ini kita menjelaskan tentang kejahatan yang ada di dunia. Yaitu ya ternyata bagian dari hukum alam. Kita tidak bisa menyingkirkannya ya karena baik dan jahat itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Tinggal kitanya aja nih sebagai manusia yang punya kebebasan untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya ya balik lagi ke Tuhan, bahwa Tuhan itu ya lebih tahu dari apa yang ada dalam pikiran kita, termasuk si proyek Nuh ini. Ini udah jelas banget dia tuh God kompleks, tidak sejalan dengan filsafat etika dan sekarang malah ke ranah filsafat eksistensial ya. Duh, semoga kalian paham deh ya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Doraemon, Nobita di Negeri Awan. Gimana, apakah kalian setuju dengan teori ini? Apakah memusnahkan peradaban manusia adalah solusi yang tepat untuk bumi yang lebih baik? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.